Shalom saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Apakah saudara bersyukur sebagai orang percaya kita bisa hidup di dalam kehendak Tuhan. Dan kita dimampukan merindukan dan melakukan kehendak Tuhan. Saudara, itu adalah hak istimewa yang Tuhan berikan kepada kita, bukan? Karena Dia memberikan kita Roh Kudus. Mari kita bertekun di dalamnya, karena itulah makna hidup seorang manusia. Salam jumpa dalam program Tuhan Adalah Gembalaku. Saudara, kebebasan atau kemerdekaan merupakan sesuatu yang selalu diperjuangkan dari zaman ke zaman oleh manusia. Namun apakah pandangan manusia atau persepsi manusia tentang kemerdekaan itu? Saudara, ada banyak orang berpikir, apakah itu kebebasan? Kebebasan itu adalah ketika seseorang itu dapat melakukan apa saja yang dia ingin lakukan. Itulah kebebasan. Saudara, apakah betul ketika seseorang itu dapat melakukan apa saja yang dia ingin lakukan, itu adalah kebebasan? Di dalam faktanya tidak demikian, bukan? Orang-orang yang dapat melakukan apa saja yang dia ingin lakukan, justru orang-orang ini menjadi orang yang terbelenggu, bukan? Nah, dunia mempertanyakan, bagaimana orang yang bisa melakukan apa saja yang mau dia lakukan menjadi orang terbelenggu? Saudara, firman Tuhan mengatakan bahwa mengapa orang-orang seperti ini menjadi orang terbelenggu? Karena firman Tuhan mengatakan bahwa setiap manusia telah berada di bawah kuasa dosa. Sehingga ketika dia melakukan apa saja yang dia ingini, sebetulnya dia sedang mengakomodasi kuasa dosa dalam dirinya. Dan kuasa dosa itu, dia akan membelenggu seseorang dan membinasakannya. Setelah mari kita membaca firman Tuhan yang terdapat di dalam Yohanes pasal 8, 31-36. Maka katanya kepada orang-orang Yahudi yang percaya kepadanya, jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku, dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Jawab mereka, kami adalah keturunan Abraham, dan tidak pernah menjadi hamba siapapun. Bagaimana engkau dapat berkata-kata, kamu akan merdeka? Kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya setiap orang yang berbuat dosa adalah hamba dosa. Dan hamba tidak tetap tinggal dalam rumah, tetapi anak tetap tinggal dalam rumah. Jadi apabila anak itu memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, bagian firman Tuhan yang kita baca ini adalah perkataan Tuhan Yesus kepada orang-orang Yahudi yang dikatakan percaya kepadanya. Dari perkataan Tuhan Yesus kepada mereka, maka kita melihat bagaimana Tuhan Yesus menginginkan orang-orang percaya itu menyatakan tanda-tanda dia adalah seorang murid Yesus Kristus. Yaitu ketika dia tetap tinggal di dalam firman-Nya. Karena itulah keautentikan daripada seorang percaya. Apakah pesan firman Tuhan bagi kita hari ini? Yang pertama, murid Tuhan Yesus yang sejati nyata di dalam ketaatan kepada firman Tuhan. Firman Tuhan berkata, maka katanya kepada orang-orang Yahudi yang percaya kepadanya, jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku. Saudara yang kasih dalam Tuhan, mungkin kita akan heran, mengapa Tuhan Yesus mengatakan kalimat ini kepada orang yang percaya kepada Dia? Saudara, karena kata percaya memiliki perspektif yang berbeda-beda, bukan? Namun kata percaya yang seharusnya dimiliki oleh seseorang adalah itu sama atau sejajar dengan ketundukan seseorang kepada siapa yang dia percaya. Karena kata percaya itu harus sejalan dengan ketaatan seseorang. Oleh karena itu orang yang tidak taat itu sama dengan orang yang tidak percaya. Kalau dia tidak percaya, maka dia tidak mau melakukannya. Tapi kalau dia percaya, dia mau melakukannya. Dan saudara, jika seorang itu mau melakukannya, dan dia mau taat, itu adalah indikasi dia seorang murid. Oleh karena itu Tuhan Yesus berkata, jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku.
Saudara, Tuhan Yesus tidak memisahkan antara orang percaya dengan murid-murid Tuhan Yesus. Karena orang percaya haruslah adalah seorang murid Tuhan Yesus. Dan seorang murid Tuhan Yesus, dia menjadi murid Tuhan Yesus karena dia percaya. Namun seringkali, kata percaya ini menjadi kamuflase. Sehingga percaya sesungguhnya tidak terjadi pada diri seseorang. Karena dia pikir percaya itu hanya dalam tataran knowledge. Atau percaya di dalam konteks yang sangat terbatas. Yaitu percaya Yesus bisa berbuat A, B, dan C, berbuat mukjizat. Namun dia tidak mempercayakan dirinya kepada Tuhan Yesus. Namun Tuhan ingin seorang yang disebut percaya, dia menyerahkan hidupnya kepada Tuhan Yesus, dan dia mentaati sepenuhnya firman Tuhan Yesus, dan itulah seorang murid Yesus Kristus. Saudara, pertanyaan bagi kita adalah, apakah saudara seorang yang seperti itu? Yaitu seorang yang Yesus harapkan. Yaitu seorang murid Yesus Kristus yang tinggal di dalam firman-Nya. Yang kedua, saudara, firman Tuhan hari ini memberitahukan mengenal kebenaran Kristus. Itulah yang memerdekakan kita. Setelah kita berkata, dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Ayat 36. Jadi apabila anak itu memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka. Saudara yang kasih dalam Tuhan, banyak orang mencari kemerdekaan dalam hidupnya. Tapi kemerdekaan yang dicari itu sebetulnya bukan kemerdekaan hakiki. Karena kemerdekaan hakiki adalah ketika seorang dimerdekakan dari kuasa dosa dan kuasa maut. Karena itulah yang membelenggu manusia. Itulah yang menjadi masalah hidup manusia. Saudara, Tuhan memberitahukan kepada kita bahwa jikalau seseorang itu mengetahui kebenaran, yaitu kebenaran Tuhan, maka orang itu akan dimerdekakan. Kebenaran Tuhan seperti apa? Yaitu mengenal Yesus Kristus. Saudara, itulah kebenaran yang Tuhan nyatakan kepada manusia. Karena kebenaran tentang Yesus Kristus, itulah yang memerdekakan seseorang. Karena Yesus Kristus, Dia adalah juru selamat. Dia menanggung seluruh kutuk. Dan Dia yang melepaskan kita dari kuasa dosa dan kuasa maut. Karena Dialah yang memberikan hidup itu. Oleh karena itu, saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, bagaimana hidup kita bisa menjadi merdeka? Yaitu ketika kita mengenal Yesus dalam hidup kita. Mengenal kebenarannya dalam firman-Nya. Dan disitulah saudara, kita menjadi orang-orang yang dimerdekakan oleh Tuhan. Saudara jangan lupa, dunia ini selalu mengikat kita dengan filosofinya. Setan selalu ingin mengikat kita dengan dustanya. Dosa ingin memikat kita dengan hawa nafsunya. Tetapi Yesus Kristus, Dia yang menguduskan kita. Yesus Kristus, Dia mencerikan mata rohani kita. Yesus Kristus, Dialah yang memberikan Roh Kudus kepada kita, yang menyegarkan jiwa kita. Ketika kita semakin mengenal Dia, kita tidak terperangkap oleh apa yang ditawarkan oleh dunia dan kuasa si jahat. Oleh karena itu, saudara, marilah kita sebagai orang Kristen bertumbuh semakin mengenal Dia melalui firman-Nya. Mari kita berdoa. Bapa surga, terima kasih untuk firman-Mu. Melalui firman-Mu kami mengerti apa arti kemerdekaan seseorang. Biar Tuhan tolong kepada kami supaya kami tidak terbelenggu oleh dunia ini dan kuasa si jahat dan kuasa hawa nafsu dosa, tetapi kami dimerdekakan oleh Yesus Kristus, oleh firman yang hidup, sehingga kami boleh menghidupi kehendak Tuhan, dan kami boleh melakukan kehendak-Mu. Itu adalah makna hidup kami yang sesungguhnya ya Tuhan. Sehingga semakin hari, hidup kami boleh semakin memperkenankan hati Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.